mungkin ada pembahasan lebih lanjut. Ada pembahasan lebih lanjut terkait NDP tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di LAPMI HMI Cabang Ciputat di segmen Ruang Dialektika. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang boleh dikatakan sudah sangat berkompeten di bidangnya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait tentang NDP yang ada di PMII, dan kebetulan narasumber kita adalah boleh dikatakan sebagai satu di antara sekian NDPers PMII yang berkompeten di bidangnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, narasumber kita bernama Agus Zahid. Sehat Mas Zahid? Alhamdulillah Mas Basit. Sehat ya. Oke, jadi Mas Zahid ini saat ini apa aktivitasnya Mas? Selain mungkin aktif di PMII, terus apa aktivitas lain selain itu? Ya mungkin untuk di luar PMII itu juga menjadi ketua Mahasiswa Darussunnah sih sebenarnya untuk saat ini. Jadi kita ada dua kebijakan, pertama PMII juga ini Darsun, tanggung jawab dua-duanya sebenarnya. Keren sekali Mas Zahid ini. Selain di PMII, Darsun. Kafah banget nggak tuh NDP-nya? Oke. Jadi mungkin selain di Darsun, ada lain Mas aktivitasnya? Cuma tulis menulis saja. Tulis menulis. Tentu. Oke. Selain itu udah. Itu aja ya. Oke. Jadi kembali kepada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas terkait tentang PMII, terutama di bidang NDP-nya. Apa yang kemudian kita akan bahas di sana, terutama terkait tentang hal-hal yang menyangkut poin-poin yang ada di NDP PMII itu sendiri. Nah, hal pertama sebagai stimulasi awal bahwa di NDP PMII itu dibahas satu hal yang ditekankan adalah bagaimana perihal tentang tauhid, yang di dalamnya juga inheren membahas tentang satu misalkan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, yang pijakannya itu berlandaskan pada ahlus sunnah wal jamaah. Oke. Selain itu Mas, ada satu pertanyaan penting yang kemudian menjadi unek-unek kita bersama. Satu, terkait tentang latar belakang sejarah diciptakannya NDP PMII itu sendiri. Nah, kira-kira secara historisnya kapan NDP PMII itu dibakukan, Mas? Terima kasih sebelumnya ke Mas Ocit selaku moderator yang telah membawa acara ini, juga kepada teman-teman LAPMI Ciputat. Mungkin langsung aja ya ke pembahasan sejarah. Kira-kira kenapa sih NDP ini diciptakan, atau kapan sih NDP ini tuh menjadi sebuah asas atau asas pergerakan dari PMII sendiri. Jadi dulu PMII lahir 1960. 1960 kita masih dalam struktural atau Banum NU, dan kita belum memiliki NDP sama sekali. Berjalannya waktu kira-kira 12 tahun itu sampai 1972. Kita teman-teman mahasiswa PMII ketika itu, dikarenakan adanya gejolak politik yang sangat keras antara mahasiswa, begitupun NU yang dalam keadaan itu sebagai partai politik. Nah, sebagai mahasiswa idealisnya ketika itu kan harus bagaimana supaya kita objektif menilai dalam perpolitikan tersebut. Akhirnya PMII menyatakan, di Ciloto menyatakan bahwasannya PMII independen, keluar dari Banum NU secara struktural ketika itu. Sehingga di sanalah 1973 perbincangan terkait NDP. Dikarenakan perlunya ada asas pergerakan yang menaungi PMII sebagai organisasi yang independen, yang berdiri sendiri. Karena kalau misalnya kita udah keluar dari NU, kemudian kita nggak punya asas pergerakan, itu merupakan sebuah agak kecacatan mungkin ya dalam organisasi. Mungkin setiap organisasi yang independen itu memiliki lah NDP-nya sendiri, ataupun dalam istilah lain pun itu berbeda, yang intinya menjadi asas pergerakan dan perilaku mereka dalam menjalankan organisasi. Itu. Kemudian dari NDP 1973 itu dirumuskan, itu perjalanannya yang amat panjang ya, lumayan panjang sampai 1988 ketika itu. 1985 sebelumnya. Sehingga ketika 1985 itu masih mentahan atau belum dirumuskan secara perinci pada Ketum PB Surya Dharma Ali ketika itu.
Nah, dari sanalah diamanatkan kepada Ketum Surya Dharma Ali untuk merumuskan lebih lengkap dan konkret terkait NDP ini. Selama 3 tahun berjalan, maka disahkanlah NDP PMI di Surabaya pada tahun 1988. Nah, ini 1988 akhir dari independensi PMI menjadi interdependensi, di mana PMI secara struktural kita nggak masuk dari Bandung NU, tapi secara kultural dan pemahaman maupun pergerakan kita sejalur dengan NU, gitu. Oke. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Mas Zahid tadi, bahwa emang PMI itu ketika kemudian menciptakan NDP itu beralaskan pada satu, perihal independensi. Bagaimana kemudian ketika misalkan misah nantinya dengan NU sebagai bagian tersendiri, punya landasan bagi kader-kadernya. Itu aspek yang pertama. Selain itu, apa kira-kira yang juga menjadi bagian penting ketika kemudian NDP itu disahkan? Misal terkait tentang keresahan-keresahan masyarakat yang kemudian tidak terakomodir secara keseluruhan, akhirnya PMI berusaha untuk merumuskan NDP sebagai jalan keluarnya. Ada nggak alasan itu, Mas, kira-kira? Iya, ada. Tentunya bagaimana PMI itu berlandaskan aswaja juga atau berpijak kepada aswaja. Sedangkan aswaja ini kan terlalu banyak ya. Apa sebenarnya yang kita gerak atau yang menjadi pacuan kita dalam bergerak dari nilai-nilai aswaja. Sehingga dari keresahan itulah ada juga kaum abangan ataupun yang lainnya yang dalam tanda kutip itu tidak terlalu memahami aswaja secara keseluruhan. Maka dibentuklah NDP sebagai rumusan yang singkat, namun penjelasan dan penjabarannya itu lebih dalam, bisa lebih dalam. Artinya aswaja dan NU dan PMI itu garis benang merahnya itu adalah aswaja. Sehingga NDP ini sebagai rumusan yang diambil dari nilai-nilai aswaja supaya teman-teman PMI maupun yang di luar atau yang tidak menempuh pendidikan secara berbasis agama, mereka tuh bisa memahami dan tidak kesulitan untuk memahami bagaimana sih tindak perilaku kita nih. Nah, teman-teman PMI itu biar bisa tahu. Ini kalau kita bergerak, ini harus pacuannya apa? Aswaja. Aswaja itu apa gitu. Kan banyak pembelajaran aswaja. Sehingga NDP ini sebagai tindak tanduk perilaku manusia, juga motivasi pergerakan mahasiswa, juga sebagai bentuk pembenaran atas segala kelakuan atau segala perilaku yang memang tidak keluar dari ajaran Islam. Mungkin itu. Oke, menarik ya apa yang telah dijelaskan oleh Mas Zahid tadi. Tapi ada satu keresahan saya sebenarnya, Mas, terkait tentang pembacaan saya yang sepintas terkait tentang NDP PMI ini. Satu, bahwa kalau kita lihat di modulnya ya, kebetulan saya baca di situ bahwa kedudukan NDP di PMI itu yang pertama sebagai sumber ideal moral, itu yang pertama. Yang kedua sebagai pusat argumentasi dan pengikat kebebasan berpikir, berucap dan bertindak. Oke. Kebebasan berpikir, kebebasan berucap, kebebasan bertindak, di sini poinnya dibatasi ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi keresahan saya, kami khususnya, bukan keresahan sih, lebih tepatnya pertanyaan kita. Kenapa pemikiran itu harus dibatasi? Bukankah kalau kita lihat misalkan di sumber-sumber teologis ya, bahwa ada salah satu hadis yang menyebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, ya artinya kita bebas untuk memikirkan itu, tapi wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau urusan masalah zat Allah sebagai sesuatu yang transenden, ya udah nggak usah dipikirin. Nah, kenapa hal itu harus dibatasi sih? Oke. Jadi kita juga harus lihat konteks sejarahnya, bagaimana lahir PMI. Lahir PMI itu dari keresahan teman-teman IPNU. Ketika itu dikarenakan IPNU kan berbasis siswa sebenarnya. Kemudian digabung dengan mahasiswa. Akhirnya ada sebuah kontrak kepentingan antara siswa dan mahasiswa itu berbeda. Nah, dari secara biologis itu murni PMI itu dari NU. Maka itu nggak keluar garis kita sama NU itu nggak keluar dari pemahaman aswaja ini. Kemudian sampai independen pun, sampai interdependensi itu kita nggak keluar dari pemahaman aswaja. Bahkan ketika kita menyatakan bahwasanya interdependensi dan cita-cita PMI juga itu membumikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang memang sudah diajarkan oleh NU. Nah, kira-kira kenapa sih kita tuh nggak boleh berpikir, maksudnya harus dibatasi gitu. Tuh. Nah, ini memang dalam satu hal kita sebagai patokan, acuan. Kita boleh kok berpikir bebas dalam hal, akan tetapi kita juga punya pijakan supaya kita nggak keluar dari apa yang kita bahas. Misalnya kita membahas teologis itu nggak masalah.
itu nggak masalah. Tapi kita menjadi diri sendiri atau sebagai bentuk ciri khas dari PMI itu ya berlandaskan aswaja. Tapi kita nggak menghukum teman-teman PMI untuk berpikir secara bebas gitu. Selama tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan. Iya betul. Itu pun nggak masalah sebenarnya. Akan tetapi masalah nanti implementasi terhadap hal itu kita akan kembali kepada nilai-nilai PMI aswaja. Masalah membicarakan atau berdiskusi itu kan nggak masalah sebenarnya. Tapi dalam pergerakan kita tetap berpacu kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, kalau mendengar apa yang disampaikan Mas Zahid tadi bahwa sebenarnya nggak dibatasi, hanya saja kita harus punya basis atau landasan terkait tentang bagaimana kita berpikir, berucap, dan bertindak. Nah, kembali lagi ke awal tadi Mas. Sebenarnya apa yang kita pahami terkait tentang bagaimana sebenarnya harus berpikir, ketika dibatasi maka hal itu akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan di mana pemikiran kita itu akhirnya terbatasi oleh sesuatu yang itu menjadi basis yang sebenarnya kita ingin menolak itu. Mas Zahid nih contohnya. Mas Zahid sebenarnya nggak cocok dengan beberapa hal ajaran-ajaran yang ada di Ahlussunnah. Tapi Mas Zahid dipaksa dengan hal itu. Nah itu kan setidaknya Mas Zahid punya artinya apa ya? Independensi kebebasan Mas Zahid sendiri untuk kemudian merombak hal itu. Bukan merombak sih, kalau merombak mungkin terlalu sarkas ya, tapi lebih tepatnya untuk kemudian berusaha untuk memperbaiki itu. Ya, ini menarik sekali sebenarnya. Makna kebebasan di sini ya, kebebasan berpikir ya artinya kita nggak dibatasi dengan aswaja. Kalau misalnya kita terkekang dengan aswaja, artinya kita nggak bebas. Iya, betul. Nah, dalam hal ini menurut sehemat pengetahuan saya, kebebasan berpikir kita tuh dalam tanda kutip itu mengenai hal-hal yang memang di luar metafisik sebenarnya. Adapun pemahaman kita berpikir secara politis ataupun yang lainnya itu tidak masalah. Adapun secara asas tauhid kita ataupun secara asas kepemahaman kita itu tuh bisa kita pikirkan, tapi kita tidak bisa menetapkan kepada PMI. Karena di satu sisi PMI udah dalam satu hal udah final sebagai landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin itu, jadi nggak masalah menurut hemat saya ketika kita membicarakan sebuah hal yang metafisik itu tidak masalah. Tapi kita berbalik kepada landasan. Kalau misalnya dibatasi ini, kecuali teman-teman PMI itu nggak boleh membicarakan tentang hal yang metafisik atau tentang hal yang diyakini. Tapi ketika kita membahas hal itu boleh-boleh saja. Adapun kita kembalikan kepada PMI, kita kira relevan nggak? Atau dalam satu hal sebenarnya tidak ada bentuk pemaksaannya. Teman-teman PMI ketika masuk PMI itu nggak ada bentuk paksaan dan mereka meyakini itu. Adapun ketika mereka membicarakan hal itu atau membahas hal itu, tentunya harus ada diskusi lebih panjang. Ya. Untuk saat ini kita tetap masih aswaja, meskipun banyak pembahasan terkait hal itu. Terakhir nih mungkin Mas, pertanyaan terakhir nih. Kembali ke pembacaan sedikit saya ya terhadap apa yang ada di NDP PMI ini, bahwa di situ dibahas terkait tentang bagaimana menjaga pola hubungan, menjaga relasi antara manusia dengan manusia yang lain. Bagaimana kemudian keduanya itu membentuk harmoni. Nah, artinya di situ titik tekannya adalah bagaimana tentang kemanusiaan itu sendiri. Nah, yang menjadi poin pertanyaan saya, kami khususnya adalah bahwa kira-kira di poin kemanusiaan ini ada nggak di modul itu di poin yang dibahas terkait NDP ini yang membahas terkait tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Sebabnya gini, ketika kemudian di situ mungkin ada poin yang membahas tentang ilmu pengetahuan, nanti erat kaitannya dengan bagaimana kebebasan berpikir yang tadi Mas. Soalnya kan kalau masalah ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang netral, ya udah dia itu bebas untuk dikuliti dari segala hal, bebas untuk kemudian kita telisik dari berbagai sisinya. Ada nggak poin itu yang dibahas di sini? Jadi gini sebenarnya, langsung hablum minan nas aja ya, hablum minallah nggak usah berarti. Nah kalau hablum minan nas, ketika saya membaca NDP dari Malang itu ada rumusan di mana kalau hablum minallah itu adalah sebagai abdu, itu puncak seorang hamba pada Allah. Adapun puncak seorang hablum minan nas itu sebagai imam. Itu wa idh tala Ibrahim rabbuhu
fatamahuna faqala ini jailuka linasi imama. Itu menjadi imam atau dalam tanda kutip dia di depan, bukan hanya di depan dilihatin, akan tetapi pengikut. Dan secara tidak langsung dia tuh menjadi inisiator atas sebuah pergerakan. Nah, kalau kita tarik lebih panjang, sebagai inisiator itu dibutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan. Gitu. Kita kalau secara tertulis kita hanya membahas terkait hubungan manusia dengan manusia. Nah, kalau misalnya ada inti terpenting yaitu puncak manusia itu sebagai imam atau inisiator dalam pergerakannya, di mana pergerakan ini atau inisiator ini membutuhkan ilmu pengetahuan untuk membimbing teman-teman yang di belakangnya sebagai pengikutnya. Gitu. Nah, ini sebagai imam aja. Kalau misalnya ditarik lagi kan sebagai pengetahuan atau toleransi kepada sesama manusia, di mana kita bisa melakukan atau mengimplementasikan hablum minannas tanpa adanya ilmu pengetahuan. Semuanya itu perlu yang namanya ilmu pengetahuan sebenarnya. Implementasi dari NDP tanpa ilmu pengetahuan itu adalah cacat menurut saya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan hablum minallah, hablum minannas, bahkan hablum minal alam yang saat ini seringkali tidak mendapatkan posisi yang strategis. Misalnya fikih kebangsaan, fikih toleransi, jarang sekali membahas fikih ekologi. Dan segala hal itu tentunya berlandaskan yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi semua landasan itu bermuara pada ilmu pengetahuan, bukan pada konsep-konsep yang dibakukan, yang kemudian itu dianggap sesuatu yang saklek. Semuanya pengetahuan ya. Gimana? Gini, saya ulang ya. Jadi kalau menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Zahid tadi, bahwa sumber ataupun basis yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pegangan itu adalah ilmu pengetahuan, bukan sesuatu yang kemudian kita anggap itu final, kita anggap itu saklek, tapi senyatanya enggak seperti itu. Ya. Berarti dalam tanda kutip kalau misalnya ilmu pengetahuan harusnya berkembang, nggak sampai harusnya situ berkembang, aja. Harusnya nggak sampai situ aja. Nggak harus sampai situ aja. Final. Jadi sepakat nggak dengan itu, Mas? Bahwa semuanya itu harus bersumber pada ilmu pengetahuan. Iya, sepakat. Sepakat. Untuk itu. Nah, kalau misalnya kita tanpa ilmu pengetahuan, tentunya para pendiri PMI itu nggak bisa merumuskan NDP. Betul. Tentunya. Dan adapun teman-teman berpikir atau ingin menambahkan terkait poin-poin yang memang dikira nggak relevan, itu sebenarnya bisa dikatakan belum final. Atau memang itu ada pembahasan lanjut terkait khususnya kepada hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam itu hanya sebatas terhadap jangan buang sampah sembarangan. Padahal kenyataannya dunia nggak menciptakan tempat sampah bagi manusia, gitu. Jadi manusia itu yang membahas itu sendiri. Artinya kalau misalnya hal ini bisa dirombak kembali terkait NDP dan relevansinya, itu mungkin ada pembahasan lebih lanjut. Ada pembahasan lebih lanjut terkait NDP tersebut. Khususnya kalau memang tidak ada poin-poin yang ditambahkan terkait hubungan itu, adanya penjabaran yang lebih lanjut terkait hubungan-hubungan dari ketiga tersebut. Mas Zaid bermaksud untuk membuat syarah dari NDP PMI ini mungkin biar tambah berkembang kan? Mungkin gini, yang saya soroti itu hubungan manusia dengan alam. Khususnya. Di situ absen ya pembahasan tentang ini. Banyak yang absen. Banyak yang absen dan alfa lah. Nah, saya nggak tahu apakah organisasi lainnya begitu, tapi kita lihat itu banyak organisasi yang membahas itu hanya organisasi lingkungan, Walhi dan Green Campus dan lain sebagainya. Tapi organisasi PMI khususnya atau yang lainnya itu tidak terlalu terfokuskan terhadap hubungan manusia dengan alam. Kalau misalnya dulu saya sering bicara juga dengan Mas Wasid terkait antropocentrisme itu, bagaimana manusia modern itu memandang jiwanya atau dirinya itu sebagai hal pusat peradaban kehidupan, sehingga mereka memandang segala makhluk yang ada di dunia itu di bawah mereka. Dalam Al-Quran pun demikian sebenarnya, ditundukkanlah gunung dan lain sebagainya kepada manusia. Tapi cara pandang kita kepada alam itu bukan eksploitasi. Artinya cara pandang kita kepada alam itu saling membutuhkan. Kita membutuhkan alam, kita mengambil apa yang sebenarnya bisa kita ambil. Sehingga hal ini bisa lebih panjang lagi. Kenyataannya segala kerusakan yang terjadi pada saat ini bukanlah bentuk dari fatalistik atau memang kejadian alam sendiri. Memang ada unsur alam yang dalam tanda kutip kerusakan itu memang terjadi secara alamiah, tapi nggak semuanya begitu. Nggak semuanya terjadi fatalistik. Ada intervensi manusia. Ada intervensi manusia dalam kerusakan tersebut. Sehingga di sini saya membahas lebih lanjut terkait fikih ekologi misalnya. Fikih ekologi ini seharusnya bisa ditarik untuk saat ini, di mana orang-orang fokus terhadap hubungan manusia dengan manusia yang namanya kebangsaan, toleransi. Saya nggak menyalahkan, hanya saja fikih ekologi ini atau pembahasan terkait alam ini itu mendapatkan posisi yang strategis, di mana
fikih kebangsaan dan toleransi itu nggak bakal bisa berjalan di atas alam yang rusak. Jadi instrumen yang penting, segala qawaidul humus dan lain sebagainya, menjaga agama, menjaga jiwa, itu tuh harus berjalan di atas bumi yang sehat, gitu loh. Sehingga pada ranah mahasiswa seharusnya tidak menjabarkan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Ya seharusnya jangan buang sampah sembarangan. Pertanyaannya, apakah dunia menciptakan tempat sampah? Menurut saya tidak, gitu loh. Artinya kita harus memilah dan memilih mana sampah yang bisa didaur ulang ataupun yang lainnya, sehingga itu mengurangi kuantitas segala hak sampah yang ada, misalnya di Bantar Gebang sebagai 7.200 berapa ton ketika itu, dan itu mempengaruhi hubungan manusia dengan manusia ketika ranah sekitar Bantar Gebang tuh mengeluh atas baunya. Maka inilah perlunya menyoroti hal-hal yang dalam tanda kutip itu terlupakan, gitu. Kalau misalnya saya lebih lanjut lagi dari cendekiawan Mesir seperti halnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, saya membahas itu terkait tulisan ini. Adanya fikih ekologi atau adanya pemerhatian yang memang fokus terhadap ekologi itu sangat penting, dikarenakan qawaidul humus, hifdzun nafas, hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzun nasab, hifdzul mal, hifdzuddin dan lain sebagainya, itu nggak bakal bisa berjalan di atas bumi kita yang rusak. Kalau misalnya yang kemarin sebagai amal keilmuan, Bang Robi ketika itu menyampaikan kepada saya bahwasannya kita tidak mewarisi bumi dari orang tua kita, tapi kita meminjam bumi dari cucu-cucu kita. Sehingga bagaimana kita bisa mengembalikan dunia ini dengan keadaan sehat dan baik, kita harus menjaga ini. Dan tentunya organisasi seperti LPMI harus fokus, dalam tanda kutip, kita nggak mengesampingkan hubungan manusia dengan alam dengan sebatas buang sampah sembarangan. Oke, poin yang saya tangkap bahwa hubungan antara alam dengan kita itu bukan hubungan subjek dan objek. Bahwa kita itu setara, ketika kita memberikan yang baik kepada alam, maka alam pun akan memberikan yang baik juga kepada kita. Timbal balik itu yang perlu kita jaga. Iya, betul. Oke. Karena mungkin keterbatasan waktu, nanti kita bisa diskusi di lain waktu, Mas. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Terus dulu dong. Siap. Oke, tepuk tangan untuk Mas Zahid. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita tutup ruang dialektika pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.